Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat Shalom. malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan tentunya juga buat teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu berserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan malam hari ini buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mendengarkannya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini adalah anugerah daripada Tuhan. Kita hidup sekarang ini adalah karena kasih Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber daripada kehidupan kita. Amin. Dia yang telah menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bawa hidup kita. Mari kita bawa hati kita. Mari kita bawa roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, tubuh kita untuk kita persembahkan di mezbah dupa. Dan biarlah api Tuhan membakar dan persembahan itu menjadi naik dan memumbung tinggi di hadirat Tuhan. Dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bawa seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia. Mari Bapak Ibu, jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita tadi menaik-naikkan puji-pujian bagi Tuhan malam hari ini, saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan melingkupi tempat di mana saya berada. Dan saya percaya hadirat Tuhan yang sama juga ada di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Amin. Saya percaya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga Bapak Ibu dapat rasakan di tempat Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan dia bekerja secara supranatural di tempat dimanapun Bapak Ibu berada. Nah Bapak Ibu, hadirat Tuhan itu ada di tempat di mana kita sekarang berada. Karena Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Ketika tadi menaikkan namanya, ketika kita tadi memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita akan semakin hidup kudus. Dan semakin kudus untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-167. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan yang sudah saya sampaikan lewat link YouTube yang sudah Pak Hin share melalui WhatsApp Disciple Sip Cell Group wilayah Barat dan Timur. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-167. Dan malam hari ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-8.
Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang roh yang memberi hidup. Roh yang sudah dimaterai di dalam diri kita. Tentang Roh Kudus. Lebih dalam lagi. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Ini penting untuk Bapak Ibu mengerti. Dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu izinkan saya mereview dengan singkat renungan minggu lalu. Mengenai roh yang memberi hidup ini. Roh yang menghidupkan ini. Dan saya akan langsung masuk ke pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Sampai kita benar-benar berhak mendapatkan status anak Allah. Dan berhak memanggil Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Nah Bapak Ibu firman Tuhan yang sudah saya sampaikan minggu lalu, ini tidak lepas dari masalah roh. Dan ini berkaitan dengan roh manusia, atau disebut dalam bahasa Yunaninya, pneuma, yang sudah tidak mempunyai kekuatan, sehingga jiwanya itu berkeliaran. Dan ini sering kita temukan di dalam kehidupan kita. Yang menimbulkan pertanyaan, kenapa membentuk karakter orang itu tidak mudah? Karena tentu saja ini berkaitan dengan jiwa, dengan pikiran, dengan pola pikir yang mengendalikan emosi. Kenapa itu tidak mudah? Dan saya menemukan satu kebenaran di sini. Ini semua disebabkan karena rohnya sudah tidak mempunyai kekuatan. Dalam bahasa Alkitabnya dikatakan rohnya penurut, tidak punya power, tidak punya kuasa, tidak lagi mempunyai kekuatan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang roh manusia ini. Tentang roh manusia yang hidup atau roh manusia yang dibangkitkan. Roh manusia yang kemudian menjadi kuat kembali. Sehingga kita kemudian dapat hidup dipimpin oleh roh. Sehingga kita kemudian dapat hidup menurut roh. Sehingga kemudian kita dapat hidup dalam tuntunan roh dan dikendalikan oleh roh. Dan kita mampu berdoa di dalam roh, memuji dan menyembah di dalam roh. Bapak Ibu, materi malam hari ini sebenarnya tidak bisa dipahami secara sederhana tanpa melibatkan roh Bapak Ibu. Roh Bapak Ibu ini sedang terlibat di mana? Sejauh mana keterlibatannya? Sedang mengendalikankah atau sedang dikendalikan? Atau dikendalikan sejauh apa? Atau jangan-jangan semuanya itu dikendalikan atau didrive atau dilokomotif oleh pikiran Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita perhatikan dua ayat di dalam surat Roma pasal 7 ayat 22 dan 23. Rasul Paulus berkata, di dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Dan ini hukum dosa Bapak Ibu. Dikatakan yang berjuang melawan hukum akal budiku. Nanti Bapak Ibu kita akan baca. Roma pasal 7 ayat 22 dan 23. Surat Roma pasal 7 ayat 22 dan 23 mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan memuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata, di dalam batinku aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Dan itu hukum dosa Bapak Ibu. Dikatakan yang berjuang melawan hukum akal budiku. Jadi yang menarik adalah hukum dosa ini. Yaitu perbuatan-perbuatan daging kita. Di dalam anggota-anggota tubuh. Yang tidak fight secara langsung dengan roh manusia. Karena di tengah-tengahnya itu ada akal budi. Atau pikiran. Dan kalau kita perlebar sedikit, itu ada jiwa. Ada perasaan dan ada kehendak. Nah, malam hari ini saya mau Bapak Ibu memahami mengenai roh ini. Atau roh manusia ini.
Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan dalam renungan saya, bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus menuntun roh kita, sehingga roh kita dapat dipandu atau dikendalikan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan to lead and lay. Dan kata pertama yang dipergunakan adalah aku. Dipimpin roh Allah. Kata aku ini artinya dipandu atau dikendalikan. To lead and lay. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-14 mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu, kata semua orang yang dipimpin oleh roh Allah, atau kata ago ini, dipimpin ini, artinya dipandu atau dikendalikan. To lead and lay. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa diajar. Makanya surat Roma pasal 8 ayat 14 ini, kalau Bapak Ibu perhatikan mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan status anak Allah di sini adalah huios. Artinya anak yang sedang dididik. Jadi orang yang dipimpin roh Allah itu sedang dididik oleh roh Allah. Bapak Ibu paham sampai di sini? Nah Bapak Ibu, manusia yang adalah nismat kaim atau nefes, ya nefes Allah, nefes Elohim. Ini sangat menarik untuk dipelajari Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, roh Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, itu adalah rohnya Allah. Betul? Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kita Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu perhatikan, Allah menghembuskan nafasnya, nismat kaim, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan ia adalah Adam yang pertama. Bapak Ibu, ketika manusia berada di Taman Eden, manusia dicobai oleh iblis melalui Hawa. Dan akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata, ada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Dan di dalam Adam yang kedua ini, yaitu Yesus, ada roh Yesus, ada juga roh Allah. Tetapi Bapak Ibu, ketika dicobai oleh iblis, dia tidak jatuh, tetapi menang atas segala pencobaan. Nah Bapak Ibu, ini penting untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita setiap hari terus bergumul dalam segala pencobaan. Betul? Di dalam surat Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24, Rasul Paulus mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24 mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu perhatikan, Rasul Paulus terus bergumul di dalam hidupnya, sampai akhirnya dia berkata di ayat 24, aku ini manusia celaka. Jadi Rasul Paulus tahu, dia tahu harus keluar dari pergumulan hidupnya. Tapi bagaimana caranya? Kenapa Rasul Paulus tidak bisa keluar? Karena dia ada di dalam tubuh yang fana. Dan di dalam tubuh yang fana ini,
yaitu melalui anggota-anggota tubuhnya, ada hukum lain, yaitu hukum dosa, dan menjadi tawanan hukum dosa. Tetapi Bapak Ibu, Roh Kudus membawa dia untuk lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Dan inilah yang disebut hukum Roh Allah, atau hukum roh kehidupan, yaitu Roh Kudus datang, dicurahkan untuk membawa dia untuk lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga barulah roh manusia itu dikatakan konform atau sesuai atau seirama dengan Roh Kudus. Dan inilah yang disebut dengan perjalanan kemuliaan. Kenapa disebut perjalanan, Bapak Ibu? Karena di dalamnya, di dalam perjalanan itu Bapak Ibu, ada banyak pilihan-pilihan. Apa pilihannya Bapak Ibu? Atau berupa apa pilihannya itu Bapak Ibu? Pilihannya adalah jalan penderitaan bagi daging. Sehingga daging ini akan berteriak. Karena daging ini akan merasa tertekan. Karena daging ini tidak terpenuhi keinginannya. Dan ia akan menderita. Karena yang dikatakan menderita itu adalah apa Bapak Ibu? Daging. Bapak Ibu, surat Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, mana Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 17. Ya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita, apa Bapak Ibu? Menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, mereka yang menderita bersama-sama dengan Dia itu artinya apa Bapak Ibu? Mereka yang tidak mengikuti keinginan daging. Terus dikatakan apa Bapak Ibu? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi arti sebenarnya adalah mereka yang tidak mengikuti keinginan daging lagi, tetapi yang hidup oleh roh, mereka yang akan dipermuliakan. Mereka yang akan dimuliakan. Nah, dimuliakan di sini artinya apa Bapak Ibu? Artinya tidak berada lagi di bawah penghukuman. Sehingga Roma pasal 8 ayat 1 langsung menyimpulkan, there is therefore now no condemnation. Tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Roma pasal 8 ayat yang pertama. Surat Roma pasal 8 ayat yang pertama mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggris, yang di dalam terjemahan New King James Version dikatakan, ya, admin tolong ditampilkan terjemahan New King James Version, ya, Romans chapter 8 verse 1 New King James Version, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ada kata-kata, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Yang artinya, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Jadi kalimat lengkapnya, Roma pasal 8 ini, berbunyi seperti ini. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh.
Nah, Bapak Ibu, merekalah yang akan dipermuliakan. Merekalah yang akan dimuliakan. Tapi Bapak Ibu, ini semua harus melalui satu proses. Satu dinamika yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang harus diselesaikan. Supaya genap. Di sini dipakai kata genap. Tetapi di bagian lain di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu dipakai kata barang siapa menang. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 7b dan kitab Wahyu pasal 3 ayat 5. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 7b mengatakan, barang siapa menang, ayat 7b, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Kemudian kitab Wahyu pasal 3 ayat 5 mengatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan barang siapa menang, apa artinya Bapak Ibu? Artinya ada satu pertandingan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kemudian barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Jadi pada akhirnya kita akan kembali kepada Bapa. Bapa pemilik nismat kaim, pemilik nafas kehidupan. Nafas itu kembali, dikembalikan Bapak Ibu. Dan manusia itu wajib mengembalikan nismat kaim ini kepada sang pemilik, yaitu Allah Bapa. Bapak Ibu, paham sampai di sini? Nah Bapak Ibu, mari kita akan belajar terlebih dahulu. Hal-hal apa yang terkait dengan semua ini? Bapak Ibu, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Sebenarnya dari manakah roh manusia itu? Mengapa saya menanyakan dari mana roh manusia itu berasal? Supaya kita nanti bisa tahu roh yang hidup, roh yang dihidupkan itu. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya kembali. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Tadi kita berbicara tentang Adam yang pertama. Sekarang kita akan berbicara tentang roh manusia berasal. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Allah di dalam bahasa Ibrani-nya Yehovah Elohim, Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tuhan Allah menghembuskan nismat kaim, nismat artinya nafas, dan kaim itu artinya kehidupan. Nismat kaim artinya nafas kehidupan. Atau nafas hidup, atau breath of life. Nah Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu harus paham. Kalau saya mengatakan nismat kaim, ini adalah nafas hidup. Jadi Bapak Ibu, dari mana roh manusia itu berasal? Roh manusia itu datangnya dari Tuhan Allah. Dari Yehovah Elohim. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan Hawa? Dari mana rohnya berasal? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 21 sampai 23. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22 dan 23 mengatakan, Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai 23.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempatnya dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak Ibu, siapa yang menamai manusia kedua selain manusia laki-laki itu? Tuhan Allah. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi Bapak Ibu, kejadian ini juga penting. Dikatakan ia akan dinamai perempuan. Nah Bapak Ibu, sekarang siapa yang menamai perempuan itu? Hawa. Adam. Mengapa Adam memberi nama Hawa kepada istrinya Bapak Ibu? Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kejadian ini, peristiwa penciptaan manusia selain laki-laki ini, juga penting. Dikatakan ia akan dinamai perempuan. Jadi Hawa ini hidup, tetapi tidak menerima langsung dari Allah nafas hidup itu. Hawa tidak menerima langsung nafas hidup dari Allah. Dan pengembusan nafas Allah itu hanya berlangsung satu kali. Yaitu pada manusia pertama. Yaitu melalui Adam. Baru kemudian setelah Adam muncul Hawa. Dan manusia-manusia lainnya, yaitu keturunan-keturunan mereka. Laki-laki dan perempuan. Dan mereka diciptakan satu untuk yang lainnya. Dan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu untuk satu persekutuan pribadi. Sehingga keduanya itu menjadi penolong satu dengan yang lain. Karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi. Dikatakan tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan perkawinan perdana ini? Allah mempersatukan mereka sedemikian erat, sehingga mereka menjadi satu daging, untuk dapat meneruskan kehidupan manusia. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Jadi Bapak Ibu, sejak hari ke-7 memang Allah berhenti menciptakan segala sesuatu. Namun apakah Allah berhenti sampai di situ? Tidak Bapak Ibu. Manusia diberi mandat untuk apa Bapak Ibu? Untuk meneruskan karya penciptaan itu dengan cara khusus. Yaitu dengan cara beranak cucu, beranak pinak. Dengan roh yang tentu saja diciptakan oleh Allah. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Kitab Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Ya. Ayub pasal 33 ayat yang keempat mengatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kudus membuat aku hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Roh Allah telah membuat aku hidup, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Bapak Ibu, bukankah Ayub ini yang menjadi keturunan Adam dan Hawa? Bukankah Ayub ini adalah keturunan Adam dan Hawa? Nah, di sini dikatakan, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Ini adalah nismat yang Maha Kuasa. Dikatakan apa Bapak Ibu? Membuat aku hidup. Jadi, the breath of the Almighty,
Ruach El, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi di sini kita kembali mendapati nismat atau nafas yang maha kuasa yang membuat aku hidup. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Terjemahan bahasa Inggrisnya, terjemahan New King James Version mengatakan, ya tolong admin untuk ditampilkan, Pengkhotbah 12 ayat 7. Ya, terjemahan New King James Version mengatakan, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, New King James Version. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya roh itu memang dikaruniakan oleh Allah. Dan nanti akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi Bapak Ibu kita dapat disimpulkan di sini bahwa roh manusia itu berasal dari Allah. Dan nanti akan kembali kepada Allah. Nah Bapak Ibu, manusia yang lahir dari bayi dan menjadi dewasa memiliki 3 unsur yang disebut trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang dipakai di dalam Perjanjian Lama, tubuh ini disebut basar, jiwa disebut nefesi, dan roh disebut ruah. Kemudian di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang dipakai di dalam Perjanjian Baru, tubuh ini disebut sal atau soma, jiwa disebut suke, dan roh disebut pneuma. Nah, di dalam tubuh ini ada hukum. Di dalam jiwa juga ada hukum. Dan dalam roh juga ada hukum yang bekerja. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ini semua seirama. Dan memiliki interaksi di dalam rohnya. Di dalam rohnya Adam. Adam bisa berhubungan intim dengan Allah dan bergaul erat. Bergaul karib dengan Allah. Nah Bapak Ibu, ada kata yang penting yang Bapak Ibu harus ingat mengenai 3 unsur tadi. Yang paling penting yang akan kita bahas di sini adalah tubuh. Karena tubuh ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Tetapi roh atau ruah atau pneuma yang diembuskan Allah kepada manusia, karena Adam melanggar perintah Allah, maka apa yang terjadi? Yang pertama, tubuhnya pasti mengikuti jiwanya. Jiwanya pasti mengikuti apa Bapak Ibu? Mengikuti rohnya. Bapak Ibu, ketika Allah berkata kepada Adam, semua pohon taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Bapak Ibu, apakah ada memakan buah yang dilarang Allah untuk dimakan? Ya, Adam ikut memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Adam melanggar perintah Allah. Dan pelanggaran ini disebut dosa. Nah, pada saat Adam melanggar, Adam melawan perintah Allah. Pada saat itu Adam tidak taat kepada perintah Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa Adam sampai tidak mempunyai kekuatan untuk tidak melanggar perintah Allah?
Padahal rohnya berasal dari roh Allah. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Nah, ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Mari Bapak Ibu kita akan bandingkan dengan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Ketika dicobai iblis di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, di dalam ayat sebelumnya, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Nah, Bapak Ibu mari kita akan baca ya. Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Ya, Injil Matius pasal 3 ayat 16-17 mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah Bapak Ibu perhatikan, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bapak Ibu, burung ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Burung merpati ini menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus ada roh Allah. Yesus yang digambarkan sebagai Adam yang kedua, artinya Adam yang belum jatuh ke dalam dosa. Ini paralel dengan Adam yang pertama, yang belum jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Yesus dicobai oleh iblis, dan tentunya iblis yang sama yang ada di Taman Eden Bapak Ibu, yaitu Lucifer, ular tua, naga besar. Tapi Yesus, Adam kedua ini tidak jatuh dalam dosa. Tidak jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Nah di sini saya mau paralelkan di mana roh Allah yang ada di dalam Yesus, karena Yesus juga adalah manusia seutuhnya, dan di dalamnya ada roh Allah. Dengan Adam pertama yang ada juga roh Allahnya. Tapi manusia Yesus, Adam yang kedua dapat menang atas pencobaan dari si jahat. Sedangkan Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa. Nah Bapak Ibu, inilah yang menjadi rancangan dan rencana Allah. Bagaimana supaya manusia yang akan dikembalikan kepada rancangan semula itu sungguh-sungguh tidak lagi dapat jatuh di dalam pencobaan. Dan gambar inilah yang Allah tampilkan di dalam diri Yesus sebagai Adam kedua. Bapak Ibu, Yesus lahir ke dunia ini secara jasmania. Betul? Yesus lahir seperti manusia pada umumnya, yang hidup di tengah-tengah dunia seperti yang kita alami saat ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya benar-benar nyata bagi kita bahwa di dalam Yesus, di dalam Dia, apa yang kita rasakan itu, Dia juga merasakannya. Sehingga kita tidak lagi bisa berkata bahwa kita tidak dapat, atau kita tidak mampu, atau kita tidak punya jalan, atau kita tidak punya cara. Dan Yesus yang adalah Allah sendiri telah menampilkan diri untuk menunjukkan bagaimana Dia membawa manusia untuk kembali memiliki hubungan atau relasi di dalam pergaulan yang intim dan akrab dengan Allah. Dan ini yang menjadi fokusnya. Nah, pada saat manusia Yesus ini tampil, maka roh Allah, roh kudus yang ada di dalam Yesus inilah yang menuntunnya untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Dan roh kudus yang sama, itu juga yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Bapak Ibu, ini yang menjadi gambar kita. Bagaimana supaya ketika Yesus nanti menyatakan diri di dalam kemuliaannya, manusia yang mengikutnya juga menjadi serupa dengan Kristus. Dan juga seturut di dalam kemuliaannya. Tapi bagaimana caranya Bapak Ibu? Dengan cara bahwa 3 unsur manusia yaitu tubuh, jiwa, dan rohnya itu harus diperbaharui. Tubuh yang fana ini sudah jelas akan hancur. Dan akan diberikan tubuh kemuliaan.
Tetapi roh akan kembali dan jiwa ini akan menyertai rohnya. Nah, roh dan jiwa yang seperti apa yang kemudian mendapat tubuh kemuliaan saat kembali kepada Bapa? Itu adalah roh dan jiwa yang telah diperbaharui. Ya, roh dan jiwa yang telah diperbaharui. Ada tubuh yang akan menerima tubuh kemuliaan. Dan kita tidak bisa mengusahakan ini. Tetapi Bapak Ibu nanti akan diberikan tubuh kemuliaan. Setiap orang yang dibangkitkan bersama-sama dengan kedatangan Kristus. Dan dia akan diberi tubuh kemuliaan. Karena ketika Kristus datang, maka orang-orang mati akan dibangkitkan. Dan orang-orang hidup akan diubah sekejap mata untuk menerima tubuh kemuliaan. Nah, itu bagi orang yang apa Bapak Ibu? Bagi orang yang menang. Karena orang-orang yang roh dan jiwanya tidak berjumpa dengan Yesus di awan-awan, mereka akan tetap mati. Dan mereka akan bangkit nanti pada saat sebelum penghakiman terakhir. Yaitu penghakiman tahta putih. Baru mereka bangkit. Tetapi orang yang menang akan apa Bapak Ibu? Akan dibangkitkan. Nah, yang dibangkitkan ini adalah roh dan jiwanya. Jadi ada 3 unsur, yaitu tubuh akan menerima tubuh kebangkitan, kemudian jiwa, ini juga yang sering kita bahas. Jiwa ini berkaitan dengan iman. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak, atau suka. Dan ini nyata dalam kaitannya dengan iman. Dan ini ditulis di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca surat 1 Petrus 1 ayat 9. Surat 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi yang selamat itu apa Bapak Ibu? Jiwa. Dan kamu dikatakan apa? Telah mencapai tujuan imanmu. Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan iman Bapak Ibu? Yaitu keselamatan. Keselamatan jiwa. Tapi Bapak Ibu, yang terpenting dari semuanya ini adalah rohnya. Rohnya itu tidak boleh seperti roh Adam yang jatuh ke dalam dosa. Tapi rohnya harus dibaharui. Roh yang seperti roh Kristus. Yang tidak jatuh di dalam pencobaan si jahat. Nah, ini harus melalui apa Bapak Ibu? Melalui proses tiap hari. Dan itu yang dikatakan rohnya dihidupkan. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana jiwa kita ini dapat menemukan keselamatannya. Jiwa kita ini akan menemukan keselamatannya dengan cara iman. Karena dengan iman yang benar seperti iman Abraham. Yaitu apa Bapak Ibu? Jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya tidak melekat di bumi ini. Tetapi yang berlabuh ke tanah air surgawi. Jadi karakternya itu harus terus dilatih untuk terpisah dari dunia. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Menuruti apa yang membawanya untuk mengikuti kehendak Allah. Mengikuti apa yang Allah kehendaki. Mengikuti apa yang Allah senangi. Apa yang menyenangkan hati Allah. Apa yang menyukakan hati Allah. Pikirannya, perasaannya tidak lagi melekat kepada hal-hal dunia. Itulah yang disebut orang yang mengumpulkan harta di surga. Orang-orang yang bisa melepaskan diri dari apa Bapak Ibu? Dari segala sesuatu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kemudian memberikan dirinya dengan rela. Untuk dibentuk. Pikiran perasaannya dibentuk. Dan itu melalui apa Bapak Ibu? Melalui logos. Firman yang kita baca dan kita dengar.
melalui understanding atau perkataan-perkataan, dan melalui rema, peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam hidup, yang kemudian menjadi iman. Surat Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, iman timbul dari apa? Dari pendengaran, dan pengenalan oleh apa Bapak Ibu? Oleh firman Kristus. Rema. To Kristo. Dari perkataan-perkataan Kristus. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ada Roh Kudus yang memimpin. Roh Kudus memimpin kita untuk kemudian apa Bapak Ibu? Setiap hari berjalan dalam roh. Sehingga kita tidak lagi mengikuti keinginan daging. Artinya tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan yang menyenangkan dunia. Tetapi kita mengikuti keinginan roh yang menyenangkan hati Bapa. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya karakter kita akan terbentuk. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa perkataan-perkataan rema itu juga menghidupkan roh? Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Bapak Ibu, roh manusia yang tidak lagi memiliki kekuatan, yang tidak lagi memiliki power, yang tidak lagi memiliki kuasa itu, tidak mampu untuk mengendalikan jiwanya. Sehingga jiwanya menjadi liar. Bapak Ibu, manusia yang rohnya belum memiliki kekuatan, belum memiliki power, belum memiliki kuasa, tidak akan mampu mengendalikan jiwanya. Oleh sebab itu kita harus terus memperbaharui roh kita. Bagaimana caranya Pak? Caranya ini Bapak Ibu. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman itu, logos itu penting. Dan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu rema. Itu adalah roh dan hidup. Dan itu yang akan menghidupkan roh kita. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Ini penting Bapak Ibu. Tadi kita sudah berbicara bagaimana karakter itu terbentuk, betul? Kalau kita berbicara karakter, itu berarti kita berbicara tentang pikiran dan perasaan. Dan itu jiwa. Suke. Dan kebanyakan orang berfokus di sini. Dan jarang orang memperhatikan rohnya. Nah, ini yang menjadi salah satu masalah kenapa Adam kedua, Yesus Kristus itu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dia lolos dari Lucifer, si ular tua naga besar itu. Bapak Ibu, mari kita analogikan dulu bahasanya. Bahwa pikiran, perasaan itu harus dituntun oleh kebenaran. Ya, dan itu yang disebut iman. Dan tujuan iman kita itu jiwa. Dan iman yang kita jadikan tujuan kita itu timbul dari firman. Dari perkataan-perkataan Kristus dan rema. Jadi betul, rema itu membangkitkan iman. Dan iman inilah yang menuntun pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada keselamatannya. Apa itu maksudnya Pak? Maksudnya adalah roh itu bekerja membawa orang, menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran firman atau rema. Untuk mencapai keselamatan jiwa. Dan roh yang sama juga yang akan membawa firman ini. Yang membawa perkataan ini. Untuk menghidupkan rohnya.
Jadi bukan hanya jiwanya. Roma 8 ayat 2 berkata, mari Bapak Ibu kita akan baca lagi. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Ya, Roma 8 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, terjemahan New King James Version, Romans chapter 8 verse 2, New King James Version, for the law of the Spirit of life in Jesus Christ, in Christ Jesus, has made me free from the law of sin and death. Karena hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ada hukum roh kehidupan. Ada hukum roh yang memberi hidup. Itulah yang memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan hukum roh kehidupan ini? Hukum roh yang memberi hidup ini. Maksudnya adalah Roh Kudus ini menenggelamkan kita ke dalam penguasaannya. Kemudian memperlengkapi kita, kemudian membantu kita, mengendalikan kita, sampai roh kita seirama dengan roh Allah. Amin. Itulah yang disebut proses pembaharuan roh. Di mana manusia lama menjadi manusia baru. Yaitu dibaharui di dalam roh, pikiran, dan pikiran atau jiwanya. Jadi Bapak Ibu, roh ini harus mengalami pembaharuan. Roh itu harus dibaharui. Dan Bapak Ibu minta roh Tuhan, roh kudus, untuk menyingkapkan di dalam hidup Bapak Ibu. Nah, eksistensi keberadaan roh kita ini harus disadari. Dan pikiran kita harus menyadari kehadiran roh ini. Karena roh inilah yang sebenarnya mengendalikan jiwa. Bapak Ibu, sekarang perhatikan baik-baik. Hukum roh yang memberi hidup ini, itu adalah kuasa. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa di sini artinya apa Bapak Ibu? Kuasa di sini adalah exousia, yang artinya hak istimewa. Dan itu adalah kuasa Roh Kudus. Supaya kuasa itu dapat mengatur dan bekerja dalam roh orang percaya. Bapak Ibu, Roh Kudus ini kemudian masuk ke dalam kehidupan orang berdosa dan membebaskan mereka dari kuasa dosa. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Roh Kudus memasuki kehidupan orang berdosa dan membebaskan mereka dari kuasa dosa. Ini adalah materai dari Allah Bapa yang mematerai kita dengan Roh Kudus. Tetapi kemudian Roh Kudus yang sudah dimaterai Allah Bapa ini kemudian bekerja seperti apa? Di dalam kerajaan Kristus, Roh Kudus yang adalah Roh Kristus itu sendiri menenggelamkan kita di dalam penguasaannya. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui firman Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Baca firman. Jadi ditenggelamkan di dalam roh itu dengan cara apa Bapak Ibu? Memiliki kerinduan dan kehausan akan firman Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Semakin banyak Bapak Ibu membaca firman Tuhan, maka kedagingan Bapak Ibu akan semakin lepas. Kedagingan Bapak Ibu akan semakin lemah dan tidak berdaya. Dan roh Bapak Ibu akan semakin apa? Semakin kuat.
Oleh apa? Oleh setiap firman dan rema yang Bapak Ibu terima. Dan Bapak Ibu akan semakin ditenggelamkan di dalam penguasaannya. Hal lain mengenai hukum roh yang memberi hidup ini, hukum roh yang memberi hidup ini bekerja pada setiap orang percaya yang menyerahkan diri untuk menaati Roh Kudus. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, hukum roh yang memberi hidup ini akan menenggelamkan roh kita dalam penguasaannya. Melengkapi kita, menuntun kita sehingga kita menjadi seirama dengan roh Allah. Yang kedua, hukum roh yang memberi hidup ini bekerja ketika kita menyerahkan diri, menyerahkan kehendak kita dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga menjadi seirama dengan roh Allah. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 4 dan 5. Kemudian kita akan lanjutkan ke surat Roma pasal 8 ayat 13 dan 14. Surat Roma pasal 8 ayat 4 dan 5 mengatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Firman Tuhan ayat 4 mengatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Bapak Ibu, kita di sini siapa? Kita di sini adalah orang-orang yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, mari kita merelakan diri untuk roh Allah, untuk Roh Kudus bekerja di dalam kita dengan leluasa. Ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita lanjutkan ke ayat 13 dan 14. Surat Roma pasal 8 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Bapak Ibu, di sini lebih diperjelas lagi. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sehingga apa Bapak Ibu? Ayat yang ke-14 mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Artinya semua orang yang dipandu, yang dituntun, yang diajar oleh roh Allah, oleh Roh Kudus, itu adalah anak-anak Allah. Orang yang diajar di sini siapa Bapak Ibu? Orang-orang di sini adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang sedang diajar. Orang-orang yang sedang dibimbing. Orang-orang yang sedang diasuh. Orang-orang yang sedang dididik. Untuk apa? Atau untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang yang bergaul dan memiliki relasi dan hubungan dengan Allah. Dialah anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, proses menjadi anak Allah ini menarik. Bagaimana rohnya dihidupkan sampai dia menjadi teknon. Nanti kita akan membahasnya pada akhir renungan ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang memberi diri, menyerahkan diri, menyangkal diri, menyerahkan kehendaknya, artinya membiarkan diri untuk Roh Kudus bekerja dengan lebih leluasa. Membimbing, mengasuh, mendidik, memandu, menuntun rohnya untuk dapat seirama dengan roh Allah.
seirama dengan Roh Kudus. Dan mereka akan mendapat kekuatan baru. Dan ini yang menjadikan roh manusia itu menjadi kuat. Sehingga roh manusia kembali dihidupkan. Kembali dibangkitkan. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri manusia itu. Yang memungkinkan mereka mengendalikan pikirannya. Dan kemudian pikirannya mengendalikan anggota tubuhnya. Untuk mengatasi dosa. Atau menang di atas pencobaan. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan baca ayat yang ke-10 sampai 13. Mari kita membaca di dalam surat Roma pasal 8 ayat 10 sampai 13. Surat Roma pasal 8 ayat 10 sampai 13 mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Bapak Ibu perhatikan. Jadi kalau Kristus ada di dalam kita, itu tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya roh Allah, roh kudus dimaterai. Artinya kamu sudah dimaterai. Terus dikatakan apa? Maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah apa Bapak Ibu? Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Artinya apa? Artinya roh kudus yang dimaterai di dalam kita, itulah yang membimbing kita untuk apa? Untuk supaya roh kita dihidupkan oleh kebenaran. Amin. Jadi setiap perkataan firman atau kebenaran itu akan memberi kehidupan kepada roh kita. Sehingga roh kita dihidupkan. Amin Bapak Ibu. Kemudian ayat yang ke-11 mengatakan. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Roma 8 ayat 11 mengatakan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Dan yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengenai tubuh dan mengenai roh. Ya, ayat 12 kita lanjutkan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya kita berhutang bukan kepada daging, tetapi kepada roh Allah, kepada roh kudus. Artinya apa? Artinya kita orang-orang yang berhutang supaya kita apa? Supaya kita tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut tuntunan roh kudus. Ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Hanya melalui tuntunan roh kudus saja, maka kita akan hidup. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, roh ini kemudian bersaksi bahwa kita anak Allah. Mari Bapak Ibu kita akan baca 4 ayat terakhir. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai ke-17. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ada kata anak. Tetapi dalam bahasa Yunani ini berbeda. Ada huios, ada huitesia, ada teknon. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca surat Roma pasal 8 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu, semua orang yang dipimpin roh Allah,
Kata dipimpin di sini adalah kata ago. Di sini artinya dipandu, dikendalikan, to lead and lay. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita diajar. Dan status anak di sini adalah huios. Artinya anak yang sedang dididik. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, sedang dididik oleh Roh Allah. Bapak Ibu paham sampai di sini? Dipakai kata huios. Anak yang sedang menerima didikan dari Roh Kudus. Sedangkan di ayat 15, surat Roma pasal 8 ayat 15 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca surat Roma 8 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Anak yang masih menerima roh perbudakan disebut dipakai kata notos. Anak yang belum sah. Roma 8 ayat 15 mengatakan sebab kamu bukan notos yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Arti kamu telah menerima roh itu. Kamu telah memiliki roh atau spirit sebagai anak Allah. Nah, di sini dikatakan kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu huiothesia, yang menjadikan kamu anak Allah. Kata anak Allah di sini dipakai kata huiothesia. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah menerima roh, kamu telah memiliki roh atau spirit sebagai anak Allah, sebagai huiothesia, maka kamu layak berseru ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ayat selanjutnya ayat 16. Surat Roma pasal 8 ayat 16 mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu maksudnya roh Allah. Roh Kudus atau spirit dari Allah. Dikatakan bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kata anak Allah yang dipakai di sini adalah teknon. Teknon ini adalah sebutan anak dalam arti keturunan. Dan Alkitab ini begitu cerdas Bapak Ibu. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, sebutan anak Allah di sini dalam arti keturunan. Yang kemudian dilanjutkan di ayat yang 17. Roma 8 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita akan baca Roma 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu kita, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Sebutan anak Allah di sini dalam arti keturunan dikatakan apa Bapak Ibu? Sebagai ahli waris. Luar biasa bukan? Ya, sebagai ahli waris. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki kesadaran kita adalah keturunan Allah. Yaitu ketika kita membuktikan dari hari ke hari kita hidup dipimpin roh. Kita hidup di dalam gairah anak Allah. Lalu roh kita bersaksi bersama-sama roh itu. Allah itu Bapa kita. Nah Bapak Ibu, satu ayat lagi yang menyatakan roh kita bersama-sama roh Kristus. Bersama-sama dengan roh kudus. Berseru ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, Galatia 4 ayat 6 katakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah
telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan karena kamu adalah anak, maka roh Allah telah menyuruh siapa Bapak Ibu? Menyuruh roh anaknya. Menyuruh roh Kristus, roh kudus. Kemana Bapak Ibu? Ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup bersama-sama dengan roh kudus, status kita sah menjadi anak Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya roh kudus dan roh kita itu seirama. Artinya kita berhak memanggil Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sampai di sini dulu ya renungan kita malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, minggu depan kita akan lanjutkan renungan tentang Roh Kudus ini. Dan di akhir dari renungan ini saya mau menaikkan satu pujian. Datanglah Roh Kudus, Kau kurindu. Satu pujian yang sangat memberkati saya. Dan ya, pujian ini juga akan memberkati Bapak Ibu semua malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu
hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah Bapak Ibu dengar. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan malam hari ini, untuk pesan-Mu yang hamba-Mu boleh sampaikan kepada setiap kami yang hadir malam hari ini. Tuhan, kami mau hidup kami untuk terus dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar berhak disebut menjadi anak-anak Allah. Dan kami berhak untuk menyebut Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tuntun kami setiap hari untuk kami boleh hidup di dalam penguasaan Roh-Mu, untuk kami boleh dari hari ke hari roh kami terus dikuatkan, roh kami terus dibangkitkan, roh kami terus dihidupkan. Terima kasih Tuhan, buahkan terus kepada setiap kami hikmat-Mu untuk kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan di saat-saat kami mengulang, di saat kami mendengarkan kembali firman-Mu, Tuhan yang akan memberikan kepada kami pewahyuan-pewahyuan untuk kami boleh terus diajar untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, firman-Mu sudah mau sampaikan kepada setiap kami yang hadir malam hari ini. Dan sebentar kalau kami boleh meneruskan kami ketika kami sharing, biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kepada setiap kami pengertian yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita katakan amin. Amen. Amin.